Assalamualaikum Sobat Masjid semuanya. Kembali lagi bersama saya Adin Abdul Hakim. Setelah sebelumnya dibuton dengan view yang cantik dan perjalanan yang luar biasa, sekarang saya bersama tim jelajah Masjid Nusantara berada di Gorontalo Utara. Seperti perjalanan sebelumnya, kira-kira bakal kayak gimana perjalanan yang akan kita tembus nanti? Masih misterius. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah hampir sampai di Dusun Leyao. Setelah perjalanan tadi dari bandara 1,5 jam, dan sekarang sebelum gelap kita harus lanjut ke lokasi karena nggak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Barang-barang kita juga semuanya pakai motor. Yuk berangkat sekarang. Setelah sampai di tempat terakhir jalur mobil, warga sudah menjemput ke bawah dengan rombongan motor yang banyak. Curigan, perjalanan kali ini bakal seru sepertinya. Hingga gelap tiba, perjalanan ini cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke lokasi warga. Alhamdulillah, warga sudah menunggu kehadiran tim jelajah Masjid Nusantara. Udah sampai, nggak sampai 1 jam, dekat ternyata. Tapi memang jalannya lumayan terjal lah. Ada yang dicor, ada yang full jalanan tanah, batu, dan ternyata sudah ditunggu sama warga. Pas maghrib, langsung sambut aja dalam. Ayo. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Ramai. Sudah ditunggu dari jam berapa? Bapak, dari tadi. Dari tadi ternyata ditunggu. Jam berapa ditunggu, Pak? Jam 4. Jam 4 sudah ditunggu. Kita memang selalu lelet perjalanan. Karena kita belanja-belanja dulu. Belanja mukena, belanja sarung, gitu-gitu deh. Yuk, ramai loh. Dusun apa ini namanya? Apa, Bu? Leyao. Dusun Leyao. Kecamatan? Monano. Nanti kita tanya-tanya lagi. Gorontalo ini. Yuk. Ramai banget, kita ternyata belum sampai ke masjidnya. Tadi transit doang, naruh barang, dan kita tidur di rumah warga yang itu. Masjidnya katanya di balik bukit, tapi bukit ke-7 dari sini. Setelah sampai di rumah warga, ternyata untuk sampai menuju masjid masih harus jalan beberapa kilo. Kebayang nggak? Warga di sini mau sholat 5 waktu harus jalan sejauh ini tanpa mengenal lelah. Tim dan warga langsung menuju ke masjid, melihat kondisi masjid di daerah Leyao. Nih lokasi masjidnya, 500 meter kali 7. Ngapur deh keringetan. Ternyata kita ditunggu di 2 tempat, tadi di rumah situ sama di masjid. Rame. Yaudah yuk kita ini. Assalamualaikum, keburu malam. Nah, ini lokasi masjid yang insya Allah bakal kita bangun. Kondisinya begini. Assalamualaikum. Masjidnya nih. Ini lokasi berapa ya? 6x6 lah. 6x6. Nanti kita lihat besok kondisinya kalau siang ya. Bapak Ibu di sini pengen punya masjid layak? Ya. Pengen? Ya. Sudah berapa lama kondisi masjid seperti ini? 36 tahun. Mei. Lebih 36 tahun. Ya. Lebih tua dari saya. Kondisi sholat di masjid ini? Ya. Jumatan juga di sini? Ya.
Bapak, Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari Masjid Nusantara dan program Jelajah Masjid Nusantara siap membangun masjid di desa sini. Alhamdulillah. Harus makin rajin ya nanti. Setelah musyawarah dengan warga, alhamdulillah kami akhirnya memutuskan dan mengumumkan untuk membangun masjid di sini. Warga antusias dan terharu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kami semua sholat berjamaah. Wudhu dengan hanya menggunakan gayung dan jerigen, bahkan pakai ember. Terlihat begitu khusyuk warga sholat berjamaah. Merasa terharu. Doa-doa mereka dikabulkan ingin memiliki masjid yang layak. Semoga dilancarkan nanti ya pembangunannya. Amin. Ini masjidnya nih. Di Dusun Leao, Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Kan ini tuh masjidnya tuh memang hanya satu-satunya di sini. Dia sudah sejak tahun 86 dan sepertinya belum pernah direnovasi. Bolong-bolong semua udah dimakan rayap semua nih. Pondasi luar sih kira-kira 9 meter atau 10 meter. Tapi bangunan di dalam itu hanya 3 meter, Pak. Hanya 3 meter. Coba kita masuk. Karena di sini memang kekeringan, lagi musim kering, nggak ada air, untuk wudhu aja nggak ada. Jadi warga bawa dari rumah masing-masing tuh, dimasukin ke ember. Di atas itu udah rayap semua tuh, coba di zoom tuh. Itu sebaris tuh rayap semua tuh. Itu rayap semua. Ini tuh memang agak jauh dari rumah-rumah warga karena waktu itu tanahnya cuma ada di sini. Nah, ini qadarullah, alhamdulillah nanti kita bakal bangun. Jadi masjid ini tetap di sini. Biarlah dipakai untuk apapun itu. Nanti kita akan bangun masjid yang di dekat perkampungan. Ini tetap. Ini tetap. Nih. Ini udah reot semua. Di sini ada sekitar 58 kepala keluarga lah. Jadi ayo. Ini rayap nih. Tuh. Semuanya sudah dirayapin. Semuanya. Nah. Semua kayu udah dirayapin. Jadi kalau ini tidak segera kita kondisikan masjidnya, ya akan roboh. Nih, kayunya juga udah lapuk semua. Itu. Tuh. Bahaya lah pokoknya, bahaya. Ini juga nih. Tuh. Semua udah keropos lah. Nanti ini masjid akan kita pindah. Biar ini difungsikan jadi apapun itu buat masyarakat boleh. Nah, nanti kita bikin masjid yang lebih layak di dekat per rumah-rumah warga juga. Semua udah rayap nih. Semuanya udah rayap. Ayo deh, kalian kalau mau ikutan infak, sodakoh, apapun itu, mau semen, mau keramik, mau atap, genteng, pasir,
Al-Quran, mukena, sarung, sajadah, karpet, semuanya. Ampli, toa, mic, semua kebutuhan permasjidan. Sini, serahkan ke saya, berapapun itu saya akan diterima, mau 100.000, mau 1.000, 2.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, ayo. Insya Allah kita akan salurkan di lokasi yang tepat sasaran seperti ini ya. Semoga nanti itu bisa jadi amal jareh buat kalian semua walaupun kita udah meninggal. Ya, bismillah kita jadikan masjid di sini. Karena pada hari ini kita, masyarakat Dusun Leao, mendapat kehormatan kunjungan dari Yayasan Jelajah Masjid Nusantara untuk membangun masjid di tempat ini. Tentunya ini hal yang luar biasa, yang tentunya selama ini menjadi harapan masyarakat Leao, bagaimana bisa berdiri masjid yang sangat representatif untuk dimanfaatkan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya pada kesempatan ini kami atas nama tokoh masyarakat Gorontalo Utara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jelajah Masjid Nusantara. Baik, kita akan segera melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan masjid di Dusun Leao, Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. 1, 2, 3, Bismillahirrohmanirrohim. Silakan. Rahmanirrahim. Hari ini kami bersimpu pasrah di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon doa kepada-Mu ya Allah atas pembangunan masjid Al-Bayan Desa Garapia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesehatan kepada kami, khususnya kepada Yayasan Jelajah Masjid Nusantara dan kepada seluruh donatur se-Indonesia yang telah berpartisipasi melalui yayasan. Insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami warga masyarakat Desa Garapia berserah diri memohon petunjuk atas pembangunan masjid ini agar terselesaikan dengan sampai dengan akhir. Alhamdulillah peletakan batu pertama selesai. Bismillah, semoga Allah mudahkan proses pembangunannya. Alhamdulillah, gembira sekali karena sudah dapat bantuan. Terang punya swadaya sampai cukup. Alhamdulillah kalian sudah ada membantu sama kita orang. Karena terang kalau hari-hari besar Islam lalu kan bar maulud. Aduh, memang susah sekali. Kalau ada hujan, memang. Tapi terang berusaha. Semua harus datang di masjid. Tapi berdoa kapan terang punya masjid sudah sampai di sana itu. Karena saya sendiri yang rasa. Saya junjung aqua, begitu yang manta yang masak airnya saya yang kesini. Bawa perkakasnya nanti ini terang dapat begini, tanpa perkakas. Jadi kita orang syukur sekali, gembira sekali, semangat untuk dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ngaji setiap hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Ya. Seminggu 2 kali. Iya. Setiap habis maghrib atau siang? Iya. Oh siang. Tengah-tengah hari. Tengah-tengah hari. Jam 4. Oh, jam 4 habis asar. Datang orang. Habis asar. Iya. Nah, harapan Ibu nanti ketika masjidnya jadi apa? Ada harapan apa dari Ibu? Berharap apa kalau masjidnya insya Allah nanti kita
bangun? Harap pengajian, orang ingin belajar mau basambayan, orang sempat kemarin anak-anak itu pakai basambayan, ba'ajan, belajar ngaji. Gitu. Doakan kami Bu ya, semoga nanti donasinya banyak, uangnya cukup untuk membangun masjid, dan insya Allah nanti kita makmurkan masjid yang baru di sini. Amin. Amin. Walaupun kondisi masjidnya sangat memprihatinkan, tapi anak-anak tetap semangat mengajinya. Masya Allah, sebentar lagi kalian akan punya masjid besar di sini. Amin. Kekeringan menjadi kendala warga di sini yang sebagian besar sebagai petani jagung. Kita sholat istisqa agar hujan segera turun. Insya Allah. Amin. Ini warga tuh udah berkumpul ramai banget. Nggak ramai banget sih, cuman ada beberapa mereka karena di sini sudah kering banget, menginginkan benar-benar hujan. Jadi mereka sekarang sholat istisqa. Jadi karena memang kekeringan di sini sudah lama banget, nggak ada mata pencarian lagi, nggak ada jagung, nggak ada yang bisa ditanam deh. Jadi mumpung ada kita, kata ayo mas sholat istisqa. Ya udah, pas banget nih momennya. Doakan ya semoga abis ini turun hujan yang berkah. Ya, sama-sama kita ikuti dengan tawadu, dengan khusyuk. Sholat ini benar-benar kita bermohon kepada Allah untuk meminta hujan, ya. Sama-sama ya. Jadi kita khusyuk, buang dulu pikiran-pikiran keduniaan kita, pikiran-pikiran kebendaan. Kita hanya tawadu, hanya tujuan kita kepada Allah meminta hujan. Oke, insya Allah. Allahu Akbar. Di tengah ladang mereka kami meminta hujan, supaya warga di sini bisa bertahan hidup dengan bertani jagung lagi. Ya Allah, mereka merindukan air hujan, datangkanlah. Karena warga di sini cukup sulit dan jauh ketika mengambil air untuk diminum. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hujan yang lebat merata mengairi, menyuburkan, bermanfaat tanpa mencelakakan, segera tanpa ditunda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mas Bray, ini konsep masjid kita nanti mau dibikin kayak gimana desainnya? Ada ide nggak? Ini kita ada ide atau ada gagasan untuk ngebangun masjid ini tuh cukup beda juga. Pertama tentang kondisi sekarang ya, saudara-saudara kaum muslimin kita nih yang berada di tanah Palestina. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan Masnya. Amin. Nah, kemudian juga ada di lingkungan Masjidil Al-Aqsa itu Dome of the Rock. Oh, lo mau bikin Dome of the Rock? Berarti kuning dong nanti kubahnya. Mas Golden. Nah, jadi saya sih akan coba ngobrol juga dengan direktur, mencoba menawarkan tentang konsep masjid ini. Meskipun tidak
sama persis ya. Iya, paling secara tidak ukurannya juga tidak secara lebih looks kecil gitu. Cuma memang kita ingin menghadirkan ini juga karena kan dilihat nih situasi bukit gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang akan menonjol banget nih. Ya bisa menyala tuh kuningnya ya, goldennya. Gitu. Nah, jadi juga tentu harapannya agar masyarakat di sini juga sangat bangga terhadap masjidnya nanti. Pertama dari ide gagasan itu tentu juga secara bentukan tuh hampir sama, ada kubahnya juga, tapi juga tentu kita akan memperhatikan terhadap bangunan yang tetap hemat energi sih. Iya. Nah makanya sekarang nggak dicoret-coret dulu, nanti kita lihat ya. Biasanya kan lu nyontek gambar gue tuh. Siap. Jangan nyontek lagi, lu gambar sendiri dong. Siap. Setelah kegiatan dari pagi sampai sore, malamnya tim membantu masak dengan ibu-ibu di sini. Seru banget sih ini, ketawa-tawa terus. Produser gue jago juga nih kalau masalah masak, sudah teruji. Hari ini kita bakal bikin gulai kambing. Dan setelah memasak, bapak-bapak di luar sedang menyambut kebahagiaan dengan menyanyi dan menari. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari bersatu, mari bersama. Bapak-bapak di luar sedang menyambut kebahagiaan dengan menyanyi dan menari ala adat dan budaya di sini. Saya dan produser saya ditantang untuk menari dan diiringi musik bersama warga. Akan membuat salah, bersama akan membuat salah. Yang kamu boleh. Alhamdulillah semuanya terhibur karena kita memang tidak bisa menari. Pamit setelah beberapa hari menginap di sini. Seru dan menarik. Terima kasih warga Leau semuanya sudah menerima kami dengan baik di sini. Dengan penuh kasih sayang kalian semua, kami pamit. Sampai jumpa lagi di peresmian nanti. Living free, and I was meant to be. I'm living free, and I was meant to be free, meant to be free. Mana lu bawa barang segini mas, mau kemana mas? Mau kita cek di sana ada 4 masjid yang insya Allah sudah jadi, nanti kita resmikan. Bagus masjidnya dan tempat-tempatnya eksotis semua. Setelah 3 bulan kami mendarat kembali di Gorontalo Utara. Tengah malam di bandara seperti biasa. Mungkin karyawan di sini udah pada bosen lihat kita. Soalnya kita hampir tiap bulan kesini. Lanjut dan dijemput 2 relawan terbaik Masjid Nusantara, Bang Versi dan Bang Ramli. Kita lanjutkan perjalanan. Udah sampai di Gorontalo, Bandara Jalaluddin Airport.
masjidnya udah jadi nih. Wow, surprise nih, kalian pasti lihat masjidnya nanti keren banget. Tapi gue belum boleh spill di sini nih. Nanti, makanya untuk melengkapi kita belanja karpet di, waduh, asli Arab yang punya. Waduh, mantap. Karpetnya keren-keren. Di Gorontalo. Kita beli 1, 2, 3, 4 roll. Karpet ada karpet rumah, karpet masjid, ada impor Turki dan Iran. Turki dan Iran? Ya, ini karpet display ada, ini Turki, Iran. Coba tes dulu, enak nggak nih? Enak. Oh, ini mah sajadah, kenapa buat tidur? Ini karpet. Oh, ini karpet. Boy. Masya Allah. Iya. Enak buat tidur. Beli karpet di mana dong? Ini. Toko Al-Jabar karpet. Toko Al-Jabar karpet. Ajib Magrum. Kita udah sampai nih di Dusun Leao. Tadi barang-barang yang mau naik udah kita angkut pakai motor karena nggak bisa naik mobil. Nah, kondisinya waktu itu pas kita datang tuh gersang banget. Kita cek nanti udah hijau apa belum. Dan masjidnya sudah jadi. Gak sabar kayak gimana nanti. Gua kira udah ada perbaikan jalan, ternyata belum. Bahagiakan dulu. Iya dong. Kalau kemarin katanya masih agak bagusan, Mas. Hah? Katanya kemarin jalannya masih agak bagusan. Ya karena kering, gak berlumpur. Nah, di kanan kiri waktu itu gersang, kering banget. 6 bulan waktu itu gak ada hujan. Makanya kita sholat istisqa. Dan sekarang alhamdulillah sudah hijau. Pohon jagung di mana-mana udah berbuah lagi. Mulai berbuah. Alhamdulillah. Ini karpet yang sering kami bawa kemanapun kami pergi. Dan inilah wajah jalan di siang hari. Gokil, seru banget. Dulu gersang dan kering di sini. Sekarang hijau dan keren banget, Masya Allah. Tanaman jagung di mana-mana subur, alhamdulillah. Perjalanan ini sama seperti peletakan, tapi karena habis hujan cukup sulit perjalanan hari ini. Alhamdulillah medannya begitu syahdu. Ya gue bawa karpet beberapa di sini biar melengkapi. Yuk langsung dibawain aja karpetnya. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, tim sampai juga di lokasi.
Warga sudah berkumpul. Meskipun hujan melanda di Leao, dekorasi sambutannya luar biasa. Selamat datang di peresmian Masjid Taman Surga Al-Aqsa, Dusun Leao, Desa Garapia, Kecamatan Monano. Assalamualaikum. Wih, rame. Sehat Bapak Ibu? Mantap. Wah, rame banget di depan, ibu-ibu tuh full nungguin. Kanan kiri janur kuning. Udah kayak mau nikahan nih gue. Keren banget masjidnya, kayak Dome of the Rock di Al-Aqsa. Ibu-ibu rame banget di sini. Rame banget. Assalamualaikum. Oh gitu pakainya. Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Terima kasih kakak. Terima kasih, sama-sama. Lihat masjidnya keren banget. Seneng nggak ibu-ibu, bapak-bapak, masjidnya jadi? Wih, seneng katanya. Yaudah, yuk kita masuk Pak, ayo. Di panggung. Wih, terima kasih. Silakan. Iya, karpetnya. Ini lihat nih. Dome of the Rock versi Gorontalo. Ini karena kita cinta banget nih sama Palestina nih. Jadi pas, insya Allah semoga bisa menyemangatkan kembali semangat-semangat rakyat Indonesia yang harus perjuangkan suara-suara Gaza, Palestina lewat sosmed kita semua. Ini rasa syukur warga setelah mendapatkan masjid yang nyaman dan megah. Seperti apa masjid yang dibangun? Penasaran kan sobat masjid semuanya? Ayo kita lihat. Disambut tarian khas Gorontalo Utara, adat sambutan bagi tamu yang datang dari jauh, dan rasa syukur warga setelah berdirinya Masjid Al-Aqsa yang mirip sekali dengan Dome of the Rock di sana. Alhamdulillah, meskipun hujan turun tak menyurutkan warga untuk tetap menjalankan peresmian ini. Keren! Ya, kita akan meresmikan Masjid Taman Surga Al-Aqsa di Dusun Leao, Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Insya Allah karena warga di sini semua cinta dengan masyarakat Palestina dan Gaza, insya Allah desain masjid sedikit akan menduplikasi salah satu masjid yang ada di Aqsa, Masjid Dome of the Rock. Insya Allah nanti bisa semirip mungkin dengan versi Masjid Jelajah Masjid Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Bapak siap? Kita akan resmikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami sudah resmikan Masjid Al-Aqsa di Dusun Leao ini. Semoga warganya selalu istiqomah dan selalu memakmurkan masjidnya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Adzan pertama di Masjid Al-Aqsa. Kami dedikasikan masjid ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Asyhadu an la ilaha Nih masjidnya nih. Masjid Dome of the Rock versi Gorontalo bersama Jelajah Masjid Nusantara. Keren kan? Ya paling tidak sudah sedikit menyerupai Dome of the Rock di sana. Ini karena semangat warga di sini, mereka meluapkan emosinya terhadap saudara-saudara kita di Gaza, membersamai perjuangan. Ya ini, semoga masih tetap girohnya, semangatnya ada untuk Palestina. Nih, pilar-pilarnya. Dan ini sepertinya bangunan paling bagus di sekitaran dusun sini. Dusun Leao, Desa Garapia, Kecamatan Monano, Gorontalo Utara. Dan semuanya material solid ya, solid. Ini solid. Bukan triplek, bukan apa, semuanya cor. Jadi insya Allah donasi-donasi kalian, warga goib, sobat goib seluruh Indonesia yang sudah ikut berdonasi, inilah masjid kalian yang sudah disampaikan di Dusun Leao ini. Gimana masjidnya udah jadi? Senang tidak? Senang, alhamdulillah senang. Katanya waktu itu ikut bantu ngecor juga, nyangkul-nyangkul. Iya, alhamdulillah ngangkut, ngecor sama yang lagi tukang-tukang di sini. Oh, bantuin? Iya, bantuin. Perkasa memang Pada kemarin itu pas pembangunan itu juga musim nggak ada air, jadi ambil air itu di bawah situ. Ya kita ambil pakai galon, yang lain pakai ember. Ya, waktu itu kan pembangunannya masih kemarau ya? Iya masih kemarau. Jadi ngangkut air dari mana? Ngangkut air dari bawah situ. Ambil sungai? Enggak, di penampung. Oh. Dan nampung di situ juga. Ya. Perjuangan banget waktu itu berarti ya, bangun masjid pas musim kemarau. Di sini padahal susah air. Iya susah air. Jadi butuh perjuangan, ya alhamdulillah dengan perjuangan kita sudah lihat masjidnya ini, alhamdulillah kita sudah bersyukur. Kalau untuk kemarin kan kita sholat setengah mati, kalau hujan apalagi tidak bisa sholat begini. Kalau untuk puasa itu kan banyak yang berjamaah. Jadi kalau yang di Leao itu berjamaah semua tidak bisa sholat Pak, karena basah itu apa genti sen. Jadi kan tidak bisa sholat semua kalau diguyur hujan. Masjidnya sudah banyak rayapan, papan sudah rusak, jadi alasnya juga cuma rumbia, jadi sulit Pak. Jadi kami sangat berterima kasih sudah dapat masjid yang begini, model yang indah. Tidak ada kan di Gorontalo Utara yang seperti ini. Dan jadi udah jelas lah ya, kalian gak usah ragu-ragu untuk berinfak, berdonasi, bersodakoh, berwakaf, apapun itu di Yayasan Masjid Nusantara. Karena gue punya program di sini, Jelajah Masjid Nusantara, yang memang fokusnya adalah menghadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dan ini adalah salah satunya. Insya Allah donasi kalian akan disampaikan tepat sasaran, dan ya tepat sasaran untuk masyarakat-masyarakat yang benar-benar membutuhkan masjid di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Kami dedikasikan masjid ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan sobat masjid semuanya, agar saudara-saudara kita semuanya di Palestina Allah segera merdekakan dan hancurkan Zionis biadab yang membantai saudara-saudara kami di sana. Amin ya Allah. Jelajah Masjid Nusantara, Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Inilah Masjid Dome of the Rock Baitul Maqdis Palestina versi Jelajah Masjid Nusantara di Gorontalo Utara. Free Palestine. I go to sleep every night feeling
traumatized. They say occupation, trying to hide that it's a genocide. I just wish a kid could grow up to see his mama. I wish that I could do something about bombs dropped on Gaza. Hurts so bad to know. Where do my tax dollars go? Murdered in cold blood. Poor young soul, all he knew was love. The whole world goes blind, turn to silence, while I'm saying free Palestine from the tyrants. I don't even know if I could handle this pain. Every day's a murder, kids get put in the grave. Shot for his race, the place he was raised, when peace was the only thing that he ever craved. So how you justify what you do? It hurts so bad to see all the lives we're losing. It feels like the world goes blind. Free Palestine, free Palestine. Free Palestine, free Palestine. Ini adalah masjid seluruh rakyat Indonesia yang sudah berdonasi. Pahala jariah untuk kalian semua. Terima kasih. Gorontalo adalah salah satu lokasi pembangunan masjid yang tidak dapat saya lupakan. Pas pertama kali datang, tanahnya kering, tandus, tidak ada tanaman apapun, dan tidak terjadi hujan selama 6 bulan. Dan ketika kami datang lagi setelah 3 bulan, qadarullah masjid sudah jadi. Alhamdulillah, hujan sudah turun, pohon jagung sudah banyak, dan petani bisa merasakan nikmatnya benar-benar suatu hujan yang berkah dari Allah. Dan sekarang saya berada di titik whale shark yang ada di Gorontalo, salah satu wisata khas andalan Gorontalo. Bagaimana mereka bisa melestarikannya dan bisa menjaga sampai banyak hiu-hiu paus yang datang ke sini. Tetap saksikan Jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri.